apa kabar teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus? Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Muda Dr. Gigi Santi Tambunan. Setelah sekian lama kita mungkin tidak bertemu, tetapi pada saat ini saya percaya kita semua tetap ada dalam sukacita surgawi dan tetap ada dalam perlindungan serta kasih Tuhan. Haleluya. Saat ini kita akan sama-sama belajar dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bagaimana sebenarnya kebahagiaan yang diinginkan oleh Tuhan, atau bagaimana sebenarnya kebahagiaan sejati yang ada di dalam Alkitab. Selama ini mungkin kalau menurut manusia atau apa yang menjadi ukuran dunia, bahwa kebahagiaan itu selalu identik dengan adanya pengakuan atau validasi, adanya kecukupan secara materi, adanya hal-hal yang menjadi pencapaian sehingga membuat seseorang akhirnya menjadi bahagia karena apa? Hidupnya banyak dipuji oleh orang lain. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya bukan mengatakan bahwa pencapaian, validasi atau pengakuan serta adanya kecukupan secara materi itu sesuatu yang tidak boleh. Itu semua adalah berkat Tuhan. Tetapi ingatlah, kita akan melihat bagaimana Alkitab mencatat apakah itu semua adalah ukuran kebahagiaan yang dicatat di dalam firman Tuhan. Saya ingat salah seorang influencer yang bernama Kak Michelle Halim ya, dalam salah satu podcastnya bersama dengan yang mewawancarai beliau, ketika dipertanyakan apakah Kak Michelle Halim pernah bersedih karena beliau adalah seorang anak, orang tuanya kaya raya dan dia juga tidak pernah mengalami yang namanya kesulitan, tidak pernah mengalami yang namanya kesedihan, bahkan dikatakan pernah enggak Kak dengar suara token bunyi-bunyi? Lalu dia berkata tidak pernah, bahkan mungkin dia belum pernah tahu bahwa ternyata ada listrik yang memakai token. Dia berpikir bahwa pembayaran listrik itu ya rutin setiap bulan. Dan dia tidak pernah mengalami yang namanya kekurangan keuangan. Bahkan dalam salah satu candaannya dia berkata hidup itu seperti roda. Kadang di atas, kadang di atasnya lagi. Wow. Nah, mungkin ada orang yang mendengar podcast ini ya. Bahkan dalam beberapa wawancara yang dilakukan terhadap beliau juga. Mungkin orang akan berkata, wah enak banget jadi seorang Michelle Halim ya. Atau enak banget menjadi seorang Paris Hilton, pewaris tunggal dari kerajaan Hilton yang begitu besar. Sampai berapa turunan kekayaannya tidak akan habis-habis. Tetapi kita akan melihat pada saat ini ternyata itu bukan kebahagiaan seperti yang diinginkan oleh Tuhan atau yang dicatat di dalam Alkitab. Berhubung di dalam firman ini cukup banyak ayat-ayatnya, saya akan membagi ini menjadi 2 bagian pertemuan hari ini dan kita akan ada di video berikutnya. Mari kita akan baca Alkitab kita tentang ucapan bahagia di dalam Matius pasalnya yang kelima, mulai dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12 ini adalah khotbah Yesus di bukit. Saya akan bacakan Matius pasal yang ke-5 ayat 1 sampai 12. Ayat yang pertama, ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat 2, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Haleluya. Kita melihat yang pertama ucapan bahagia ini adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Miskin di hadapan Allah yang dimaksud di sini adalah tidak semuanya berhubungan dengan kemiskinan secara materi, tetapi kemiskinan yang membutuhkan Allah dalam kehidupannya 100%. Dia memiliki ketergantungan yang sungguh kepada Tuhan di dalam hidupnya karena dia miskin perlindungan, dia miskin kemampuan, dia miskin kekuatan. Dia selalu ingin agar hidupnya diperkaya oleh Tuhan. Dia selalu menginginkan pengampunan dari Tuhan. Karena apa? Dia menginginkan supaya Allah yang kaya itu mendominasi bahkan menguasai seluruh hidupnya. Itu
Itulah yang dimaksud dengan miskin di hadapan Allah. Dan luar biasanya teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, orang yang miskin di hadapan Allah, janji firman Tuhan, merekalah yang empunya kerajaan sorga. Haleluya. Kita menjadi pemilik. Kalau kita empunya kerajaan surga, berarti kita juga ikut memiliki sorga. Puji Tuhan. Jadi kita harus berbangga. Tetapi bagaimana caranya? Tentu kita harus menjadi orang yang miskin di hadapan Allah. Selalu merindukan perkenanan Allah. Selalu merasa kurang dan selalu merasa membutuhkan kasih Tuhan seumur hidup, sepanjang hari. Dalam apapun yang kita lakukan, kita selalu ingin diperkaya oleh kasih Tuhan. Ingin diberikan pengampunan oleh Tuhan. Sebab itu, biarlah kita menjadi orang-orang yang miskin di hadapan Allah. Mungkin kita orang yang memang miskin secara materi. Tetapi berbahagialah jika kita juga selalu miskin di hadapan Allah. Yang selalu menginginkan perkenanan Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita percaya siapapun dari antara saudara yang pada saat ini mungkin memang benar-benar miskin secara materi. Jika kita juga miskin di hadapan Allah, maka satu waktu Tuhan pasti akan memperkaya hidup kita. Jika kita adalah orang-orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi jika kita adalah orang-orang yang sudah diberkati secara materi, di dalam pekerjaan kita, di dalam apapun yang kita miliki, mari kita mengucap syukur. Jangan sombong, tetaplah menjadi orang yang rendah hati dan tetaplah menjadi orang yang selalu membutuhkan kehadiran Tuhan. Maka kita pasti akan diperkaya dan kita juga akan menjadi pemilik kerajaan surga. Haleluya. Kemudian yang berikutnya ayat yang ketiga maksud saya. Berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Puji nama Tuhan. Berbahagialah orang yang berduka cita. Teman-teman yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentunya hidup ini seperti kata Kak Michelle Halim, seperti roda, kadang di atas, biasanya kita mengatakan kadang di bawah, tapi beliau mengatakan kadang di atas, kadang di atasnya lagi. Karena apa? Dia tidak pernah mengalami hal-hal yang mungkin mengecewakan, membuat dia sedih dan sebagainya. Tetapi bagi sebagian kita mengakui seperti di dalam kitab Pengkhotbah juga dikatakan bahwa ada saat kita bersuka, ada saat kita berduka, ada saat lahir, ada saat kematian, ada saat dimana kita mengalami kesuksesan dan tidak sedikit juga kita mengalami kegagalan. Pada waktu kegagalan, kematian, sesuatu yang terjadi tidak seperti yang kita ingini, pasti kita berduka cita. Ketika kita melakukan kebaikan, tetapi justru yang datang kepada kita adalah fitnahan, bahkan juga omongan yang tidak baik, perlakuan yang tidak baik dari orang lain. Padahal kita sudah berusaha untuk melakukan yang sebaik-baiknya, baik di dalam pekerjaan kita, tetapi ternyata ada orang-orang yang tidak suka, sehingga kita akhirnya kehilangan pekerjaan. Bahkan juga di dalam perdagangan kita, ada orang-orang yang tidak suka, mulai mengucapkan sesuatu yang tidak baik tentang kita kepada orang lain, sehingga akhirnya orang lain tidak menyukai kita sehingga mereka tidak membeli dagangan kita. Ada begitu banyak duka cita yang mungkin sedang kita alami pada saat ini. Ingat, firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihiburkan. Tetapi duka cita di sini harus duka cita yang diperkenan oleh Tuhan. Jika kita melakukan kejahatan lalu kita mendapat penghakiman dari manusia, memang menyakitkan, tetapi itu karena kesalahan kita dan itu tidak termasuk di sini. Penghakiman manusia memang kita tidak boleh menghakimi, tetapi ketika kita mendapat penghakiman oleh karena kesalahan, kelalaian, dosa yang kita lakukan, kita tidak boleh marah, tetapi kita harus menerima dengan lapang dada sebagai bagian ataupun upaya untuk kita bertobat dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat untuk kita mengenal perkenanan Tuhan yang sebenarnya dalam hidup kita. Itu sebabnya jika pada saat ini ada di antara kita yang sedang berduka cita oleh karena sesuatu yang terjadi dalam hidup kita yang membuat kita kecewa, sedih, ada kehilangan apapun, kehilangan orang yang kita kasihi, tapi pada saat ini firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang berbahagia. Karena apa? Kita akan dihiburkan oleh Tuhan. Haleluya. Selanjutnya,
Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan jelas berkata bahwa berbahagialah orang yang lemah lembut. Lemah lembut baik dalam perkataan, bukan bercerita tentang intonasi saja. Ya, kalau misalnya dibandingkan ya intonasi dari orang Indonesia Timur atau suku saya karena saya adalah suku Batak ya, dibandingkan dengan teman-teman yang dari suku Jawa, kalau dari logat, cara pengucapan, intonasi, orang Batak itu ngomong cukup keras ya, dan orang Jawa terutama teman-teman yang suku Sunda itu lembut sekali bicaranya, dan ini sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dan bukan itu yang dimaksudkan di sini. Tetapi kelemah lembutan itu termasuk memang dalam cara kita berbicara. Tentunya kita harus mengucapkan kata-kata yang tidak menyakiti orang lain. Bisa saja perkataan kita halus tetapi ternyata itu menyakitkan bahkan menusuk orang lain. Mungkin kita berbicara dengan nada keras tetapi itu hanya lelucon atau sesuatu yang membuat orang lain tertawa. Jadi bukan soal intonasi atau kuat lemahnya suara yang kita keluarkan. Tetapi kelemah lembutan di sini berbicara tentang segala sesuatu. Aspek dalam kehidupan kita berhubungan dengan orang lain. Biarlah kelemah lembutan bukan hanya dari cara kita menyampaikan sesuatu kepada orang lain. Baik dari tekanan, baik dari intonasi, terutama isinya. Jangan sampai perkataan yang kita ucapkan menyakiti hati orang lain. Mungkin tadinya kita tidak bermaksud untuk menyakiti hati mereka, tetapi ternyata kata-kata pedas yang kita ucapkan itu sudah menyakiti hati mereka. Dan kelemah lembutan itu ditandai dengan adanya permintaan maaf kepada orang yang sudah tersinggung dengan perkataan yang kita ucapkan. Demikian juga dengan hati kita. Kita memiliki hati yang lemah lembut, memiliki empati kepada orang lain, mengucapkan kata-kata yang menguatkan, memberi nasihat. Bahkan juga kalau ada orang lain yang jatuh, kita justru menjadi orang yang lemah lembut, mencoba untuk membangkitkan mereka. Karena apa? Kita juga ketika kita diizinkan untuk jatuh, kita selalu merindukan ada orang-orang yang bersama dengan kita, yang kembali akan mengangkat kita dan memberikan kekuatan kepada kita. Dan firman Tuhan katakan, jika kita adalah orang yang lemah lembut, haleluya, maka kita akan memiliki bumi, haleluya. Jadi tidak salah, ternyata bukan hanya kita memiliki kerajaan surga, kita juga pemilik bumi. Setiap tanah, tempat yang diinjak oleh kakimu, kata kitab Yosua, itu akan menjadi milik kepunyaanmu. Saudara mau berangkat kemana? Saudara mau jalan-jalan kemana? Traveling kemana? Oh, tidak masalah. Tapi jadilah orang yang lemah lembut karena bumi ini menjadi milik kita. Ketika kita sudah melakukan firman ini, apa yang menjadi wish kita kepada Tuhan ya? Tuhan pasti akan berikan jika kita memintanya dengan iman dan melakukan kebenaran firman Tuhan dengan penuh ketulusan. Haleluya. Selanjutnya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Haleluya. Ini tentunya kebahagiaan yang dimiliki oleh orang-orang yang selalu menginginkan kebenaran di dalam hidupnya. Dia selalu mencintai Taurat Tuhan. Dia selalu mencintai apa yang menjadi perkenanan Tuhan di dalam kehidupannya. Selalu lapar dan haus. Setiap hari begitu bangun pagi selalu merindukan apa yang menjadi suara Tuhan buat saya, buat keluarga saya sepanjang hari ini. Setiap pagi dia selalu bersaat teduh. Dia selalu menginginkan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk dia lakukan sepanjang hari ini. Dia selalu menginginkan ada sesuatu yang baru. Dia lapar dan haus akan kebenaran, kata firman Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang berbahagia. Dan ketika saya dan saudara selalu lapar dan haus akan kebenaran, yaitu firman Allah yang selalu baru setiap pagi, maka kita akan dipuaskan. Oh haleluya, jiwa kita akan mendapat ketenangan. Kita akan
akan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Kita akan mendapatkan sukacita daripada Tuhan. Karena apa? Kita sudah dipuaskan. Seperti seekor rusa. Ketika seekor rusa itu haus, makanya banyak pujian kita yang menggambarkan seekor rusa yang haus ya. Dia tidak peduli dengan ancaman apapun. Dia fokus dengan rasa hausnya, dahaganya untuk dipuaskan. Karena dia sudah menemukan mata air. Demikian juga dengan kita. Ketika kita memang berlapar, haus akan firman Tuhan, akan kebenaran firman Tuhan, akan perkenanan Tuhan. Di saat itu kita menjadi seperti seekor rusa yang benar-benar fokus ingin menikmati, ingin dipuaskan lewat mata air yang sudah kita temukan. Apapun tantangan yang ada di sekitar kita, kita tidak perlu pikirkan. Karena kita mau segera dipuaskan dari rasa dahaga kita. Karena ini janji firman Tuhan, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan. Oh haleluya. Puji nama Tuhan. Teman-teman yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Inilah kebahagiaan yang dijanjikan oleh Tuhan. Kita sudah membaca tadi ada beberapa kebahagiaan yang diucapkan di dalam firman Tuhan di kitab Matius ini sebagai khotbah di atas bukit. Dan besok kita akan lanjutkan pada ucapan-ucapan bahagia berikutnya. Kita percaya siapapun kita yang pada saat ini sedang berduka cita, yang miskin di hadapan Allah, yang lapar dan haus akan kebenaran, yang lemah lembut. Kita semua adalah orang-orang yang berbahagia dan ingat, apa yang menjadi upah kita sudah diucapkan oleh Tuhan. Kita akan mewarisi, kita akan menjadi pemilik kerajaan Allah, kerajaan sorga. Kita akan memiliki bumi, bahkan juga kita akan dipuaskan. Bahkan ketika kita berduka cita, kita juga pasti akan dihiburkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jangan lupa besok kita akan lanjutkan dengan video bahagia berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.